Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada shalom. Shalom. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak, sama-sama katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari ibu sama-sama katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya, mari lebih lagi kita memuji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Katakan bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan dari sukacita, amin. Kita akan mulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Jangan lebih sungguh masuk hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kaum ibu boleh sama-sama melakukan ibadah kaum wanita pada saat sore hari ini Tuhan Yesus. Semuanya bukan karena kuatnya kami, bukan karena gagahnya kami Tuhan, melainkan karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, Kau urapi setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat sore hari ini Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, jamah setiap hati kami Tuhan. Kami rindu dan haus akan Kau Tuhan Yesus. Kami rindu akan hadirat-Mu pada saat sore hari ini. Biar Kau lawat kami, Kau lawat setiap kami Tuhan Yesus. Kau berkati juga Bapa, hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu, Ibu Sofia Ginting Tuhan Yesus. Biar setiap kata, kalimat yang berasal dari semuanya berasal daripada Tuhan. Bapak, kami mau undang Roh-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu, siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik banget. Mari ibu-ibu lebih sungguh lagi angkat pujian ini. Sama-sama katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau
menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Mari lebih sungguh lagi ibu-ibu, jadikan pujian ini sebagai doa ibu-ibu pada saat sore hari ini. Sama-sama katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. ya Tuhan Yesus, demikian kami rindu akan Engkau Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik-baik. Mari sama-sama katakan, Sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, Yesus Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata. amin Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia melayani Tuhan. Menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Yesus Tuhan Yesus, ini iman kami Bapa. Ya, sampai akhir kami Tuhan Yesus, kami mau berpegang pada janji-Mu, kami mau setia Tuhan Yesus, kami mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mari ibu-ibu, sungguh angkat pujian ini bagi Tuhan. Mari buka hatimu pada saat sore hari ini. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari sama-sama katakan, Ku menutup mata, ku tetap setia ya Tuhan. menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari lebih sungguh lagi ibu-ibu katakan, Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayani-Mu. mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Aku sembah Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami menyembah Tuhan.
segenap ibu-ibu lebih sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari pandang wajah Tuhan pada saat sore hari ini. Mari pandang wajahnya. Mari buka hatimu buat Tuhan. Dia sedang urapi setiap saudara. Jamah siapapun. Mari buka hatimu buat Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Kami sembah. Kami sembah. Haleluya. 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 Aku sembah. Mari ibu-ibu, lagi buka hatimu buat Tuhan. Sama-sama pandang wajah Tuhan. Mari angkat pujianmu bagi Tuhan. Sama-sama katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, Yesus Tuhan, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia ku melayanimu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian sembah kami Tuhan Yesus, Kau jadikan Bapa setiap pujian sembah kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sementara kami rindu untuk mau dengar kebenaran firman Tuhan, biar Kau siapkan setiap hati kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati juga Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu, Kau urapi dia Tuhan, Kau pakai dia luar biasa Tuhan Yesus, supaya setiap kata kalimatnya yang keluar Tuhan, semua berasal daripada Tuhan yang mampu mengoreksi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam ibu-ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan sore hari ini. Kini saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dulu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Benar Tuhan Yesus, inilah janji kami Tuhan, hamba-hamba-Mu sore hari ini Tuhan. Kami akan tetap setia menanti setiap janji-janji-Mu tergenapi dalam hidup kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, sore hari ini juga Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu sore hari ini Bapa. Baik Tuhan Yesus, kami yang ada di ruangan ini Tuhan, begitu juga ibu-ibu Tuhan yang ada di rumah ya Tuhan Yesus. Kami rindu Bapa, biarlah urapan-Mu Tuhan senantiasa tercurah atas kami semua ya Tuhan. Sehingga Tuhan, firman-Mu yang ditaburkan sore hari ini Tuhan, boleh memberikan kami kekuatan, boleh memberikan kami penghiburan ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan Yesus kami tidak sanggup Tuhan berjalan
berjalan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Bapa. Engkaulah Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu sore hari ini Bapa. Terlebih juga Tuhan, hamba-Mu yang membawakan firman-Mu sore hari ini. Hamba pribadi Bapa, tutup bungkus hamba dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Pakai hamba Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tema kita sore hari ini diambil dari kitab Filipi 4 ayat 4. Kita ambil temanya bersukacitalah. Kita baca Filipi 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sore hari ini Rasul Paulus mengingatkan kita kembali untuk senantiasa bersukacita. Kata bersukacita ini diulangi sampai 2 kali. Itu artinya bersukacita adalah sesuatu hal yang penting. Seperti kita juga kaum ibu sering sekali mengatakan kepada anak-anak kita, mengingatkan kepada anak-anak kita sesuatu mungkin lebih dari 2 kali, bahkan 3 kali, 4 kali. Itu artinya hal yang paling penting untuk dilakukan oleh anak-anak kita. Misalnya kalau anak-anak kita sedang rencana mau keluar, kita selalu mengingatkan, hati-hati ya, itu tidak cukup 1 kali, tapi berulang kali kita ucapkan. Itu artinya pasti hal yang sangat penting. Begitu juga hal bersukacita. Bersukacita adalah suatu keadaan yang harus kita miliki, yang harus kita kejar dan harus kita raih di dalam kehidupan ini. Karena di atas tadi dibilang bahwa sukacita itu adalah penting. Jadi sukacita ini Rasul Paulus bilang seperti perintah. Perintah itu wajib yang harus kita miliki sebagai kita umat Tuhan. Kita wajib memiliki sukacita di dalam hidup kita. Kenapa kita harus memiliki sukacita? Karena sukacita ini bisa membangkitkan semangat kita. Kalau kita misalnya tidak bersukacita atau selalu berpikiran negatif, sehingga itu membuat daya tahan tubuh kita turun dan juga semangat hidup kita akan lemah. Oleh sebab itu Tuhan berfirman, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi Tuhan mau sore hari ini kita ibu-ibu, kita harus memiliki sukacita. Sukacita itu harus kita kejar, harus kita raih dengan segala upaya kita. Memang tidak mudah di dalam setiap masalah persoalan, apalagi kita ibu-ibu. Banyak masalah persoalan yang harus kita hadapi di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah rumah tangga kita ini. Jadi kalau kita tidak punya sukacita, kita akan mudah stres, mudah depresi, mudah kecewa. Oleh sebab itu dikatakan sukacita itu adalah penting. Bahkan sukacita menjadi gaya hidup kita sehari-hari, menjadi pola kehidupan kita. Jadi sukacita ini harus kita miliki, baik itu keadaannya senang ataupun susah, kita harus tetap bersukacita. Dan sukacita itu bisa kita peroleh hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi sukacita itu ada 2 sumbernya. Sukacita yang berasal dari dunia dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Kita bisa bedakan kalau sukacita itu berasal dari dunia, itu sifatnya sementara. Misalnya begini, kalau kita mempunyai banyak uang, kita akan senang, kita akan bahagia, kita akan happy. Apa yang kita mau bisa kita dapatkan. Itu sukacita. Tapi ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak memiliki uang, sukacita itu pasti hilang dan kita pasti kecewa, kita akan susah, depresi. Tetapi sebaliknya, kalau sukacita itu dari surga, sukacita itu yang berasal dari Tuhan, itu tidak akan berpengaruh oleh situasi kita, keadaan kita, itu tidak. Jadi walaupun kita tidak punya uang, walaupun kita saat ini mungkin ada masalah persoalan di dalam rumah tangga, masalah sakit penyakit atau masalah apapun juga, ketika kita punya sukacita yang berasal dari Tuhan, kita sanggup, kita mampu bersukacita. Itulah bedanya sukacita yang berasal dari Tuhan dan sukacita yang berasal dari dunia. Secara manusiawi memang rasanya sulit ketika kita mengalami masalah,
misalnya ekonomi, ataukah rumah tangga kita lagi ada masalah dengan suami istri, ada masalah anak-anak, itu rasanya susah memang kalau kita mau bersuka cita, kita mau mengucap syukur, susah. Tapi kita percaya, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita sanggup. Tuhan bilang jika kita di dalam Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara kita. Oleh sebab itu kita harus mempunyai hubungan dengan Tuhan. Kita harus membangun mesbah dengan Tuhan. Itulah caranya kita untuk memperoleh sukacita itu. Kita mampu melakukannya itu karena ada pertolongan Roh Kudus. Kita buka di Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk 3 ayat 17 saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ketika kita bersuka cita, kita sanggup. Apapun masalah persoalan hidup kita sanggup bersuka cita di dalam Tuhan. Seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk. Dikatakan walaupun katanya pohon zaitun tidak berbunga, pohon ara tidak berbuah, tapi dia akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kenapa Nabi Habakuk sanggup melakukan itu? Itu bukan karena kekuatan dia, bukan karena hebat dia, tapi itu semua karena perbuatan Roh Kudus. Demikian juga kita sore hari ini, saya percaya di tengah-tengah masalah COVID-19 ini, begitu banyak masalah persoalan hidup yang kita hadapi. Jangankan perusahaan-perusahaan besar, apalagi rumah tangga. Pasti banyak sekali akibat dari pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu sore hari ini Tuhan mengingatkan kita, khususnya kita kaum ibu-ibu, agar kita boleh menjadi ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang tegar di dalam pandemi COVID-19 ini. Itulah tujuan Tuhan mengatakan supaya kita bersuka cita. Karena hanya dengan bersuka cita kita sanggup menghadapi masalah persoalan hidup ini. Sukacita itu penting. Kenapa dibilang sukacita itu penting? Ada dua hal. Pertama, sukacita itu penting untuk membangun karakter yang kuat dan tangguh. Jadi Tuhan mau kita ibu-ibu sore hari ini supaya kita menjadi ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang tangguh, ibu-ibu yang bersuka cita di dalam Tuhan. Karena dengan bersuka cita, kita sanggup menghadapi segala masalah persoalan hidup. Kita sanggup karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Oleh sebab itu, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Yang kedua, sukacita itu penting karena merupakan salah satu cara atau pola hidup sehat. Kita lihat di Amsal 17 ayat 22. Kita boleh baca bersama-sama. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikianlah firman Tuhan. Jadi orang yang mempunyai hati gembira pasti ada sukacita. Dan orang yang bersukacita pasti punya semangat hidup. Ketika sukacita dia mempunyai semangat hidup, itu artinya imun tubuh kita akan naik. Daya tahan tubuh kita akan naik. Itulah kenapa sukacita itu sangat penting. Banyak pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 banyak yang mempunyai kesaksian bahwa ketika mereka dirawat di ruangan, mereka boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan menjadi kesaksian bagi kehidupan mereka bahwa di tengah-tengah COVID-19 Tuhan mereka bersukacita. Dengan bersukacita, dengan bersorak-sorak, memuji, memuliakan Tuhan, daya tahan tubuh mereka naik. Sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Karena janji Tuhan di firman-Nya 17 ayat 22 dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh sebab itu dikatakan bahwa sukacita itu adalah penting karena bisa menaikkan imun tubuh kita. Sebaliknya, orang yang tidak punya sukacita pasti kehilangan semangat hidup.
dan mudah terserang penyakit. Loyo, susah, sedih, khawatir, bahkan mungkin kehilangan pengharapan. Sehingga akhirnya mengeringkan tulang. Dan kalau sampai sudah mengeringkan tulang itu sudah mereka kehilangan pengharapan, sudah putus asa. Jadi Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita bangkit. Tuhan mau kita kuat. Tuhan mau kita tangguh di dalam segala masalah persoalan hidup ini. Karena kita tahu Tuhan Allah yang akan menolong kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu, sukacita adalah kekuatan kita. Bagaimana caranya supaya kita dapat bersukacita di dalam segala situasi? Tadi kita katakan bahwa tidak gampang kita dapat bersukacita di dalam segala masalah persoalan kita saat ini. Tapi firman Tuhan bilang, kita harus bersukacita. Bersukacitalah dalam segala situasi. Bagaimana caranya? Ada dua hal yang harus kita boleh praktekkan di dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki sukacita di dalam segala situasi. Pertama, milikilah persekutuan karib dengan Tuhan. Kita harus punya saat teduh dengan Tuhan. Kita harus bisa menyediakan waktu kita. Mungkin ambil waktu yang terbaik, apakah pagi sebelum keluarga yang lain bangun, kita mungkin ambil saat itu, jadi kita tidak terganggu. Kita bisa atur sendiri. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengetahui segala persoalan hidup kita, segala kemampuan kita, segala keberadaan kita, Tuhan itu tahu. Oleh sebab itu, kita yang harus mengatur hidup kita, mengatur waktu kita untuk kita boleh mengambil waktu saat teduh dengan Tuhan. Kita harus mempunyai persekutuan karib dengan Tuhan. Karena kerajaan Allah itu bukan terdiri dari makanan dan minuman saja. Kita baca di Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan ingatkan kepada kita sore hari ini bahwa kerajaan Allah itu kan soal makanan dan minuman aja. Memang makanan, minuman itu perlu dalam kehidupan kita. Tapi itu bukan terutama. Tapi Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Oleh sebab itu, kita miliki dulu persekutuan dengan Tuhan. Kita bangun mesbah kita dengan Tuhan. Ketika kita mengalami, ketika kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita harus rasakan bagaimana baiknya Tuhan itu. Sehingga ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami kebaikan Tuhan, itu Roh Kudus akan menjamah kita. Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Kita tidak perlu lagi diingatkan, kita harus punya persekutuan, kita harus bangun mesbah. Itu Roh Kudus sendiri yang akan menolong kita, yang akan mengingatkan kita bahwa kita punya rindu, kita punya haus akan Tuhan, sehingga kita senantiasa mencari wajahnya. Oleh sebab itu, sore hari ini, bagaimana caranya kita untuk memiliki sukacita di dalam Tuhan, di dalam segala situasi, miliki persekutuan karib dengan Tuhan, melalui ibadah-ibadah, melalui saat teduh. Dengan begitu Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan memampukan kita. Karena kerajaan Allah adalah mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana kita bisa bersukacita di segala situasi? Kita harus hidup di dalam kasih Kristus dan melakukan perintahnya. Itu kita ambil dari kitab Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku dan kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yang 11, semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita untuk supaya dapat bersukacita di dalam segala situasi? Kita harus hidup di dalam kasih Tuhan. Artinya
kita harus kita mengalami, kita merasakan bahwa betapa Tuhan itu mengasihi kita. Kita hidup di dalam kasih-Nya. Bahkan kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita. Dia memberikan tubuhnya, dia memberikan darahnya bagi kita. Itu semua karena kasih Tuhan. Dan melakukan perintahnya. Jadi ketika Tuhan memberikan perintah, kita hidup, kita menghidupi firman-Nya. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan berjanji di ayat 11 tadi bahwa ketika kita hidup di kasih Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka sukacita Tuhan akan penuh di dalam kita. Itulah janji Tuhan. Jadi kita mampu. Bagaimana kita mampu? Karena pertolongan Roh Kudus. Kita mampu memiliki sukacita di dalam segala situasi. Jadi kita berdoa pada Tuhan untuk kita semua ibu-ibu sore hari ini, supaya kita boleh memiliki sukacita yang berasal dari Tuhan. Kita minta tolong kepada Roh Kudus, agar menerangi hati kita, menerangi roh kita, agar kita mampu bersukacita. Dengan kita bersukacita, berarti kita juga melakukan perintah Tuhan. Karena ini perintah Tuhan, bersukacitalah, itu perintah. Ketika kita mampu bersukacita di segala situasi, kita akan menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Tanpa perkataan, tanpa kita bilang, oh aku ini bersukacita dah, aku ini sedang melakukan firman Tuhan. Tanpa kita perkatakan itu pun orang akan melihat dari kehidupan kita. Dan kita menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Nama Tuhan kita ditinggikan, nama Tuhan dipuji. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi sore hari ini, apabila ada ibu-ibu yang saat ini mengalami kesesakan. Kesesakan itu apakah sakit penyakit, apakah masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah keluarga, banyak hal, masalah persoalan kesesakan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, janganlah sampai tawar hati. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan selalu mengingatkan kita. Firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Karena ketika kita menjadi tawar hati dalam kesesakan kita akan putus asa, kita akan depresi, kita akan stres. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang supaya kita jangan tawar hati. Apapun masalah persoalan yang kita hadapi sore hari ini, kita jangan sampai tawar hati. Karena ketika kita tawar hati, kekuatan kita akan hilang. Oleh sebab itu, sukacita adalah kekuatan kita. Jadi ibu-ibu yang kekasih, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sebab itulah kehendak Tuhan. Itulah perintah Tuhan pada kita sore hari ini. Demikian firman Tuhan sore hari ini. Biarlah firman yang sudah ditaburkan sore hari ini boleh jatuh ke tanah yang subur. Kita boleh menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan kita. Telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan pada saat sore hari ini. Bersama-sama naikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Angkat pujian ini bagi Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Disuruh lagi naikkan pujian ini sama-sama katakan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Mari lebih disuruh lagi sama-sama katakan. Ku bersyukur padamu Tuhan, Buat kasih setiamu, amin Tuhan Yesus, kami bersyukur.
buat Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin memberikan korban persembahan atau perpuluhan, boleh mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Atau jika ibu-ibu memiliki aplikasi mobile banking BCA di HP, boleh scan QR yang ada di bawah ini. Lalu ikuti langkah-langkah sebagai berikut, masuk ke dalam aplikasi mobile banking BCA, lalu login, kemudian tekan QR, lalu scan barcode yang ada di bawah ini. Pastikan lampu indikator telah berwarna hijau, lalu ibu-ibu boleh masukkan jumlah persembahan yang ibu-ibu inginkan, kemudian pilih oke. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dan gaya hidup kita. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita satukan hati kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapak Sorgawi, kami bersyukur Bapak untuk sore hari ini, di mana kami kaum ibu dari gereja JKI SHBC Tuhan, kami sudah dikenyangkan dengan kebenaran firman-Mu Bapak. Engkau mengajarkan kami pada hari ini Tuhan, agar kami selalu bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami harus bersuka cita, karena ini adalah perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya Tuhan Engkau sudah berkati hamba-Mu, Ibu Sofi yang sudah sampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Bapak, terus pakai dia lebih heran lagi Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaan-Mu, khususnya di Banten Barat ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja JKI SHBC. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati gereja ini Tuhan. Pakailah gereja ini menjadi gereja akhir zaman Tuhan. Kami rindu Tuhan gereja ini, Engkau sendiri yang berkuasa di dalam gereja ini, untuk membawa kebenaran firman Tuhan masuk di dalam gereja ini Bapak. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati gembala sidang kami Tuhan. Bapak Pendeta Andi Sebayang Tuhan Yesus, yang Kau sudah pilih menjadi gembala sidang kami Tuhan. Dan Ibu terkasih kami, Ibu Pendeta Enda Susiana Tuhan, berkati hamba-Mu ini Bapak. Pakai lebih heran lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami percaya Tuhan Yesus, kedua anaknya juga Engkau berkati Bapak. Lukas Lopanda Kau berkati Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu ini Bapak. Pakai lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami rindu Tuhan, Engkau menjadikan hamba-Mu ini menjadi gembala yang baik. Menggembalakan domba-domba yang Kau percayakan di gereja kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, agar setiap domba-domba ini Bapak melahirkan domba-domba yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati setiap apa yang mereka kerjakan. Berkati apa yang mereka rindukan Tuhan. Bahkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun saat ini yang mereka kerjakan Bapak, Engkau buat berhasil. Bahkan khususnya pelayanan yang saat ini benar-benar luar biasa Bapak. Mengadakan live streaming Tuhan, agar setiap jemaat, bahkan setiap orang Bapak yang mendengarkannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, usaha pekerjaan mereka, perusahaan mereka berkati Tuhan. Bahkan setiap karyawan mereka juga Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, gereja kami gereja yang luar biasa. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, jemaat-jemaat yang Kau kirimkan di sana, itu adalah milik-Mu Tuhan. Engkau berkuasa atas mereka Bapa. Jamah setiap hati mereka Tuhan. Walaupun saat ini Bapa, kami tidak bisa berdoa, bergereja, bahkan mendengarkan firman secara fisik bersama-sama Tuhan. Tapi kami percaya Engkau melawat mereka di setiap rumah-rumah mereka Tuhan. Bahkan ketika ada ibadah Tuhan, mereka duduk diam di kaki-Mu Bapa, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mereka diberkati. Bahkan dalam keadaan saat ini Bapak yang begitu mencekam Bapak, mungkin di luar sana Bapak, orang-orang yang terkena COVID Tuhan, membuat jemaat kami sedikit takut, sedikit khawatir. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, berikan sukacita seperti firman hari ini Tuhan. Sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga untuk gereja, di mana Tuhan berdiri gereja kami di grup Kopassus Bapak. Berkati grup Kopassus Tuhan. Kami rindu Tuhan, gereja ini juga terus aman dalam perlindungan-Mu. Bahkan Kopassus diberkati luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan komandan tertinggi sampai prajurit terendah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk tempat
ini, di mana kami selalu mengadakan ibadah Tuhan. Bahkan ini sudah menjadi kantor sekretariat Bapa untuk gereja JKS HBC. Bahkan menjadi kantor daripada perusahaan di mana gembalamu ini bekerja Tuhan. Berkati luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota ini Bapa. Engkau sendiri yang berfirman. Di saat Engkau membawa kami ke kota ini, kami Engkau jadikan jadi berkat Bapa. Biarlah kami menjadi berkat di kota ini Tuhan. Melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan kaum ibu yang ada di gereja kami Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gubernur kami Tuhan. Berkati jajaran-jajarannya Bapa. Bahkan bupati, wali kota, camat sampai tingkat terendah Kau berkati luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami ini Bapa. Indonesia Tuhan, kami serahkan Indonesia ke tangan-Mu Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami rindu lawatan-Mu terjadi untuk negeri kami Bapa. Bahkan saat ini ketika ada pandemi ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan bangsa kami Bapa. Karena kami percaya Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Di saat Engkau berkarya Tuhan, semua pasti diselamatkan. Dan kerinduan Engkau sendiri Tuhan terhadap umat-umat-Mu Bapa, agar kami semua percaya kepadamu. Percaya kepada Yesus Juru Selamat, dan Engkaulah Allah yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan Kau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan Yesus. Dia adalah hamba-Mu. Engkau sendiri yang memilih dia Tuhan. Biarlah Engkau perlengkapi dia Bapak. Engkau mampukan dia Tuhan untuk memimpin bangsa ini Bapak. Bahkan seluruh jajaran-jajaran yang Kau berkati Tuhan. Bahkan setiap gubernur di setiap provinsi Kau berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, pada saat ini terjadi COVID di negeri kami, biarlah para dokter Tuhan Kau berkati Bapa. Bahkan setiap orang yang ada di garis depan Tuhan Yesus Kau berkati Bapa. Bahkan setiap para medis, bahkan TNI Polri Tuhan Kau berkati mereka Bapa. Berikan mereka kekuatan, imun yang kuat Bapa. Bahkan semangat, sukacita Tuhan dalam melakukan tugas Bapa. Kami berdoa biarlah mereka sehat sempurna. Kami menolak terpapar dengan virus corona dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sudah terkena Bapa. Tolong mereka Tuhan. Engkau sanggup Bapa untuk menolong mereka. Engkau sanggup menyembuhkan mereka Tuhan. Karena Engkau dokter di atas segala dokter Bapa. Berbelas kasihlah Tuhan untuk mereka Bapa. Bila mereka Tuhan Yesus ada pelanggaran, ada dosa Tuhan Yesus, ampuni setiap mereka Bapa. Karena kami tahu Tuhan, di saat Engkau mengampuni dosa mereka, mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan semua mereka kepadamu. Bahkan bukan hanya yang terkena COVID Bapa, siapapun saat ini yang sedang terbaring di rumah sakit, bahkan yang ada di rumah Tuhan, mungkin mereka tidak memiliki biaya Tuhan. Kami berdoa berbelas kasihlah Bapa, tolong Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hari ini kami juga berdoa, kami satukan hati kami datang kepadamu Tuhan, untuk saudara kami Ibu Reta Tuhan, yang saat ini juga terbaring Bapa, karena dia mengalami penyakit Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, oh Bapa yang baik, Engkau sendiri yang menjamah ibu ini Tuhan, sehingga penyakit ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Ibu Marito juga Tuhan, Engkau sendiri yang menyembuhkan dia, sehingga dia sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan untuk mamanya Shirley Tuhan, Engkau juga Bapa yang menolong ibu ini Bapa. Apa rencana Tuhan yang terbaik, biarlah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap para pekerja Tuhan yang melayani di gereja JKIS HBC. Kami rindu Tuhan, biarlah selalu ada roh doa dalam setiap pekerja Tuhan. Agar terus ada hubungan yang intim dengan Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan, apa yang menjadi rancangan-Mu Tuhan kami tahu. Dan kami lakukan sehingga semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan setiap apa yang kami kerjakan Bapa. Kami rindu semua itu menjadi kebenaran di hadapan-Mu Tuhan. Layakkanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja kami ini Bapa. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun Tuhan. Layakkan setiap hamba-Mu Bapa. Agar benar-benar Tuhan Yesus sungguh-sungguh melayani Engkau Bapa. Dan kami percaya, kami pegang janji-Mu Tuhan. Karena setiap keturunan orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Dan setiap kebutuhan kami pasti Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak muda kami Tuhan. Yang saat ini mungkin mereka sedang bersekolah Bapak. Bahkan yang sudah bekerja Tuhan, tolong mereka Bapak.
tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jamah hati mereka Bapa, agar mereka berani memegang prinsip kekudusan Tuhan. Dan mereka punya prinsip kekudusan ini karena Engkau sendiri yang berkata, kuduslah Engkau karena aku kudus. Biar mereka melihat pekerjaan-Mu yang luar biasa dalam mereka Tuhan. Mereka menjadi generasi-generasi unggulan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, begitu banyak Tuhan yang akan kami sampaikan kepadamu. Bahkan untuk setiap keluarga-keluarga Tuhan yang mungkin hari ini Bapa mengalami duka cita Bapa, bahkan ada pertengkaran, ada segala hal yang tidak baik. Kami bawa setiap keluarga-keluarga kepadamu. Tolong Tuhan jamah setiap keluarga-keluarga ini. Mungkin ada pertikaian, ada yang hampir bercerai Tuhan. Tolong Bapa, tolong Tuhan, kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi kami tahu Engkau mengenal nama mereka. Tolong mereka semua Bapa, agar mereka kembali kepada cinta kasih mula-mula. Mereka mengingat pernikahan kudus mereka. Mereka sudah berjanji di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat Tuhan. Biarlah mereka kembali Tuhan kepada cinta-Mu. Mereka menjadi keluarga yang kudus, melahirkan anak-anak yang ilahi, nama-Mu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari yang indah ini Bapa. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Bahkan untuk rekan-rekan yang sudah melayani Tuhan. Berkati semua rekan-rekan kami ini Bapa. Anak-anak muda, imam musik, multimedia, bahkan gembala sidang kami, ibu-ibu kami Tuhan, ibu gembala sidang, bahkan anak-anaknya Tuhan. Engkau sudah berkati kami semua Bapa. Dan kami percaya Tuhan, tempat ini Engkau sudah kuduskan, tahirkan Bapa, menjadi lembah pujian. Bahkan Tuhan kami percaya dalam waktu dekat juga Tuhan kami tetap akan bisa datang kemari Bapa untuk bersyafaat Bapa. Karena kami percaya tempat ini sudah menjadi menara doa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan Bapa, kami teringat juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di pengungsian Bapa. Mungkin mereka mengungsi karena bencana alam, bahkan karena perang Tuhan. Kami melihat Bapa, begitu menderitanya anak-anak yang ada di sana Tuhan. Mereka tidak bisa bersekolah Tuhan, bahkan makanan pun kurang Bapa. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Allah yang dahsyat. Tolong mereka semua Bapa, khususnya anak-anak ini Tuhan, agar mereka memiliki masa depan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sanggup memulihkannya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapa, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara Tuhan. Tolong mereka Bapa, agar mereka juga Tuhan, ketika mereka ada di penjara Tuhan, mereka sanggup memuji nama-Mu. Mereka sanggup meninggikan nama-Mu. Sehingga di saat mereka dibebaskan, mereka sudah menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap hamba Tuhan yang sudah melayani mereka. Berkati mereka semua Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan, waktu yang dahsyat ini Bapak, begitu banyak hamba Tuhan melakukan live streaming Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mampukan setiap hamba Tuhan ini Bapak, urapi mereka semua Tuhan yang ada di muka bumi ini Bapak, agar apa yang mereka perkatakan benar-benar adalah firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau selamanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Bapa, kami akan pulang Tuhan. Biarlah Bapa, di saat kami keluar dari tempat ini, di dalam perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau sertai kami dan kami membawa berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami Tuhan. Ucapan syukur kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadat telah selesai, sampai ketemu di Kamis depan pada pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kemuliaan
Terima kasih.